Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan presentasikan hasil kerja dari tugas mata kuliah keamanan informasi tentang studi kasus. Di sini saya mengangkat studi kasus keamanan website serangan SQL injection. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1929141031, kelas Teknik Komputer A 2019. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari SQL injection ini. SQL injection ini merupakan sebuah kerentanan yang menyebabkan seorang penyerang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi query SQL yang dikirimkan melalui aplikasi ke database. Dengan kemampuan tersebut, seorang penyerang dapat mempengaruhi sintaks SQL, kekuatan, fleksibilitas dari database, pendukung fungsional, dan mempengaruhi fungsi sistem operasi yang dialokasikan untuk database. SQL injection ini tidak hanya mempengaruhi web, tapi juga semua program lain yang menggunakan kalimat SQL. Semua program yang menggunakan input dinamis dari luar dapat diserang oleh SQL. Selanjutnya tuh SQL injection dapat mengeksploitasi kerentanan. Beberapa hal yang membuka kesempatan bagi penyerang untuk melakukan SQL injection itu diantaranya pertama, memanfaatkan keuntungan dari sebuah aplikasi yang tidak terlindungi pada fungsi autentikasi pengguna karena tidak adanya validasi. Yang kedua, umumnya seorang penyerang membajak login file yang tidak terlindungi untuk memperoleh akses database. Terus yang ketiga, SQL Interpreter tidak dapat membedakan antara perintah yang dimaksud dengan kode yang diinjek oleh penyerang yang kemudian dieksekusi dan mengakibatkan tereksposnya database. Penyerang kemudian dapat mengakali aplikasi untuk mengekstrak semua data, menanamkan malicious script. Selanjutnya, tujuan dari SQL injection ini. Yang pertama itu ada bypass autentikasi. Nah, jika berhasil masuk ke dalam sistem, hacker akan mudah melakukan bypass tanpa perlu menggunakan username dan password yang benar untuk bisa mendapatkan akses. Cukup dengan menggunakan script SQL injection pada form yang masih terbuka. Terus yang kedua ada pencurian informasi. Hacker memungkinkan untuk mengambil semua informasi yang ada pada website, terutama informasi yang bersifat sensitif seperti username dan password. Terus yang ketiga ada delete data. SQL injection memungkinkan untuk hacker menghapus semua data yang tersimpan di database. Jika sudah terjadi seperti ini dan tidak ada backup database, maka akan sangat berbahaya. Kita perlu melakukan itu backup data secara berkala untuk tujuan keamanan data. Selanjutnya yang keempat ada modif data. Selain menghapus data, hacker dengan mudah mengubah data yang tersimpan di database sehingga menyebabkan data tidak valid. Kita perlu memiliki backup data jika sewaktu-waktu data dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir ada command execution. Pada beberapa database kita sebagai user bisa mengakses operasi sistem menggunakan server database. Kalau sudah seperti ini, hacker bisa dengan mudah menyerang semua yang ada pada website kita. Selanjutnya itu bahaya SQL injection. Di bawah ini akan diberikan beberapa data yang dapat dijadikan acuan tentang bahaya yang pernah terjadi dari tindakan SQL injection ini. Pertama, ada ancaman terbesar terhadap aplikasi web pada tahun 2011 itu menurut TrustWare terjadi 71 serangan SQL injection setiap jamnya. Menurut Imperva, 97% kebocoran data disebabkan oleh SQL injection dan menurut Nation Fraud Authority, 83% kegiatan hacking situs web yang sukses tahun 2005 sampai 2011 menggunakan metode SQL injection. Menurut Privacy Right, serangan-serangan SQL injection dengan kerugian terbesar antara lain itu Card System Solution pada tahun 2005, 40 juta kartu dan kredit berhasil dicuri. TJX pada tahun 2006, 94 juta kartu.
Headland Payment System pada tahun 2008 itu 134 juta kartu. Roku pada tahun 2009 32 juta pengguna, dan Sony 2011 77 juta pengguna. Untuk contoh kasus yang ada di Indonesia itu adalah aksi pertasan Surabaya yang membobol ratusan situs dalam dan luar negeri pada 44 negara. Para hacker yang menjadi bagian dari komunitas Surabaya Black Hat ini itu melancarkan aksinya itu dengan menggunakan metode SQL injection untuk merusak database. Dan yang terakhir, setelah itu kita akan membahas tentang metode untuk menghindari SQL injection ini. Nah, yang pertama itu kita mengunci atau membatasi database. Nah, jika aplikasi web kita tidak memerlukan akses ke tabel tertentu, maka pastikan bahwa mereka semua tidak memiliki izin untuk itu. Jika hanya read only, maka akan menghasilkan laporan dari tabel hutang account kita. Maka pastikan kita menonaktifkan insert, update, atau menghapus akses. Yang kedua, lakukan validasi masukan. Autentikasi masukan dari pengguna dengan aturan-aturan yang telah didefinisikan seperti panjang, tipe, dan filter lain jika diperlukan. Terus yang ketiga, gunakan private statement atau parameterized query. Lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti dibanding query dinamis. Parameterized query mengirimkan setiap parameter ke dalam lapisan query setelah semua kode SQL telah didefinisikan. Database dapat membedakan antara kode dan data, apapun masukan dari pengguna. Seorang penyerang tidak dapat merubah maksud query meskipun SQL command telah disusupkan di dalamnya. Matikan atau sembunyikan pesan-pesan error yang keluar dari server database. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang keamanan website serangan SQL injection yang saya paparkan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.